Oke, kita lanjut ke suprastruktur ya. Kemarin sudah infrastruktur, sekarang suprastruktur. Suprastruktur negara atau suprastruktur politik bisa dilihat pengertiannya di slide. Saya tambahkan ya. Menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik suatu negara terdiri juga atas kekuatan infrastruktur. Struktur politik negara pun khususnya Indonesia terdiri dari suprastruktur dan juga infrastruktur. Suprastruktur itu mesin politik resmi di suatu negara yang merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur di dalam konstitusi negara atau perundang-undangan. Kemudian suprastruktur politik itu suprastruktur politik itu erat kaitannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Tapi karena di pembahasan kita itu ada materi khusus mengenai lembaga-lembaga negara, maka pada suprastruktur ini kita perkenalannya dulu aja. Jadi permukaannya dulu, nanti untuk masing-masing semakin detailnya itu nanti di pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara seperti itu. Jadi secara umum suprastruktur itu terbagi ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, karena di pertemuan ini kita membahas infrastruktur terlebih dahulu, maka yang kita pelajari itu ada di tabel sebelah kiri dulu ya. Pertemuan selanjutnya baru di sebelah kanan. Lalu beginilah letak infra dan supra dengan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu adanya di bawah sini. Ini semua membentuk sebuah pondasi, yaitu untuk berdirinya negara seperti itu. Slide sebelumnya mengenai supra akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, lembaga tinggi negara yang pertama atau suprastruktur yang pertama pembahasannya adalah pada MPR. Sekali lagi saya tekankan, ini kita masih di permukaan-permukaannya. Kalau kalian semua penasaran, bisa baca di buku Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi, penulisnya Prof. Nikmatul Huda. Itu lengkap beliau pembahasannya, tapi itu nanti juga kita pakai untuk materi lembaga-lembaga negara seperti itu. Jadi ini kita satu slide dulu aja permukaannya untuk perkenalan. MPR yang pertama terdiri dari DPR dan DPD. Dasar hukumnya pasal 2 ayat 1 UUD 45. Anggota MPR berjumlah 550 anggota dan DPD sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Karena ini kita di MPR, cukup sampai poin sini aja. Anggota MPR berjumlah 550 anggota, seperti itu ya. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Ya, sistem kelembagaan negara di Indonesia itu tidak ada yang sok tinggi atau sok rendah, bukan. Kita semua itu bisa saling mengisi, komplementer, melengkapi gitu ya, tapi tidak bisa saling mengintervensi. Kemudian tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang apa? Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, jelas ya, melalui pemilu. Teman-teman semua, adik-adik semua pasti udah tahu, melalui pemilu yang nanti juga akan ada pembahasan sendiri khusus, jadi di sini tidak dibahas secara detail.
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Itu berdasarkan pasal 6A ayat 1 UUD 45. Syarat menjadi presiden diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 6 ayat 2. Undang UUD 45. Kalau tadi 6A ayat 1 mengatur tentang dipilih langsung oleh rakyat yang menjadi dasar hukum pemilu ya. Kemudian kalau syaratnya itu di pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 45. Membuat undang-undang bersama DPR pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU pasal 10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR pasal 11. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12, mengangkat dan menerima duta serta konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA pasal 14 ayat 1, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2, memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden pasal 16, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17, dan yang terakhir mengajukan RUU APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pasal 23. Oke, kita masuk ke DPR. Sama seperti presiden, DPR juga dipilih melalui pemilu. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan pasal 19 ayat 1 UUD 45. Kalau teman-teman adik-adik sudah bisa mengikuti pemilu serentak tahun 2019 kemarin atau yang memperhatikan paling tidak, itu sisi positifnya dapat kita lihat dengan jelas ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang menyuarakan hak politik aktif kita itu yang dilakukan di TPS apa saja. Kemudian yang dipilih siapa saja itu bisa terlihat jelas ya. Kita memilih presiden, kemudian memilih anggota DPR, juga memilih anggota DPRD karena serentak. Kemudian fungsi DPR. Fungsi DPR itu apa saja? Ada legislasi, anggaran, pengawasan berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 45. Ya, yang saya harapkan teman-teman adik-adik sekalian sambil membuka dan membaca UUD, penjelasan-penjelasan poin-poin yang saya sebutkan ini, pemantik yang saya sebutkan ini semuanya ada di konstitusi kita, yaitu UUD 45. Ya, jadi student center learning tidak semua-muanya dari saya. Kemudian, hak anggota DPR itu ada 2 poin. Yang pertama, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di pasal 20A ayat 2, dan hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, serta hak imunitas itu terdapat di pasal 20A ayat 3 UUD 45. Selanjutnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun ini jarang disebut ya, tapi berdasarkan konstitusi kita, BPK itu masuk ke dalam suprastruktur politik negara Indonesia. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukumnya pasal 23 ayat 1 UUD 45. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada siapa saja, yaitu kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dasar hukumnya pasal 23 ayat 2 UUD 45. Selanjutnya, MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pasal 24 ayat 2 UUD 45. MA membawahi peradilan di Indonesia, pasal 24 ayat 2 UUD 45, dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1 UUD 45. Merdeka artinya seperti sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh diintervensi. Ya, jadi tidak boleh diintervensi dan tidak dapat mengintervensi seperti itu. Harus dua arah ya hubungan.
Kemudian yang mau saya tambahkan di sini yang sering dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu mengenai Rexfinding, ya, RACHTSFINDING, yaitu mengenai penggalian hukum, pencarian hukum di mana hakim-hakim di bawah MA itu wajib untuk menggali segala asas hukum, kemudian nilai-nilai hukum, sumber hukum yang ada di dan berkembang juga hidup di masyarakat Indonesia. Jadi hakim tidak boleh beralasan menolak sebuah perkara karena tidak ada dasar hukumnya. Ya, itu kembali ke Rex Finding tadi. Kemudian membawahi peradilan berarti seluruh hakim, panitera itu berada di bawah naungannya MA. Ya, jadi walaupun ada eh, peradilan, maaf, walaupun ada pengadilan di tingkat daerah, itu tidak bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah, tapi bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat di bawah naungan MA. Ya, kalau kalian lihat kekuasaan kekuasaan atau kewenangan absolut negara itu juga ada satu poinnya, peradilan. Ya, peradilan itu berada di bawah kewenangan absolut, kewenangan mutlak negara. Jadi, walaupun di daerah mereka itu tanda kutip ya bisa dilihat sebagai kanwil gitu. Kanwil yang bertanggung jawab langsung kepada MA. MA itu suprastruktur negara, berarti ya di pusat gitu. Seluruh kendalinya dipegang oleh pusat. Sekali lagi, MA tidak bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah. Oke, selanjutnya adalah MK ya. Jadi kalau tadi MA itu yang diurusin itu perda, undang-undang, tapi kalau MK sesuai namanya diurusi konstitusi ya. Pelanggaran terhadap konstitusi itu juga alasan kenapa pemilu masuk di eh, perselisihan pemilu ya, masuknya di MK karena pemilu itu pelaksanaan eh, amanat dari konstitusi kita. Yang pertama, kewenangan MK itu ada 5. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD, konstitusi. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya langsung diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran parpol, yang sejauh ini belum pernah terjadi ya, pembubaran parpol. Memutus hasil perselisihan pemilu, pasal 24C ayat 1. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD pasal 24C ayat 2. MK itu terdiri atas 9 orang hakim konstitusi. 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh presiden. Ya, salah satu yang saya cukup kenal dengan baik adalah Prof. Arif Hidayat. Ya, beliau itu dulunya home base-nya Undip, tapi sekarang sudah menjadi guru besar kehormatan sebab beliau itu home base-nya sekarang di MK. Ya, beliau pernah sharing dengan kami mahasiswa waktu itu saya kuliah S2. Beliau bilang kenapa anggotanya 9 supaya semuanya ganjil. Dan 9 orang ini itu dari berbagai suku, dari berbagai agama, dan mereka itu punya satu lantai khusus ya di gedung MK itu, khusus hakim-hakim untuk mengambil keputusan di mana ruangan itu, lantai itu lebih tepatnya bebas dari segala intervensi ya. Jadi yang masuk sana itu cuma boleh hakim-hakim konstitusi aja. Kemudian hakim konstitusi itu dipilih merupakan orang-orang yang sudah begawan gitu ya, selain dari latar belakang pendidikannya, juga dari pengalamannya, dari sikap hidupnya seperti itu. Salah satunya ada Prof. Maria, ada Prof. Jimli, yang pernah kemudian ada Prof. Saldi Isra gitu ya. Kalian bisa browsing deh siapa-siapa aja yang pernah dan sedang menduduki eh, jabatan sebagai hakim MK gitu ya. Hakim MK ini juga tidak lepas dari etik ya, punya komisi etik juga di MK. Kemudian di MK tuh juga termasuk sistem organisasinya ya, itu cukup modern. Mereka membuka peluang gitu bagi researcher, peneliti. Jadi mereka ada peneliti muda, peneliti madya, peneliti senior seperti itu.
dan banyak lulusannya itu lulusan luar negeri seperti itu ya. Bukan berarti Indonesia itu jelek, HTN-nya bukan, tapi dalam HTN itu juga diperlukan kajian perbandingan. Kemudian lagi mengenai MK itu eh, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor eh, MK gitu ya di Asia dan Asia Tenggara khususnya. Jadi cukup diakui eh, kekaliberan Mahkamah Konstitusi Indonesia jika dibanding sama negara-negara Eropa sih ya beda ya, walaupun kita menyandur dari sana, tapi di Asia itu Indonesia sudah masuk yang kaliber. Kemudian tahun depan Indonesia itu menjadi tuan rumah, akan menjadi tuan rumah pertemuan atau konferensi seperti itu ya, hakim-hakim konstitusi seluruh dunia. Jadi semoga tahun depan pandemi sudah semakin baik pengendaliannya, jadi mungkin nanti ada live streaming atau seperti apa kita bisa lihat bersama-sama seperti itu ya. Kemudian Prof. Arif bilang dalam memutuskan segala hal itu sama seperti yang sudah saya sering sebutkan, kembalinya kepada apa? Pancasila gitu. Jadi yang diuplek-uplek itu sebenarnya sampai hakim yang mulia hakim konstitusi pun yang diuplek-uplek apa? Ya UUD sama Pancasila seperti itu. Ya jadi penting bagi kita untuk sedari dini kita yang masih belajar ini untuk selalu memegang teguh Undang-Undang Dasar dan Pancasila seperti itu ya. Segala perubahan, segala kejadian itu harus dikembalikan lagi ke UUD sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dasar hukum, dan juga falsafah, juga pandangan serta ideologi kita bersama, ideologi bangsa Indonesia. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh siapa? Oleh Presiden atas persetujuan DPR. Itu ada di pasal 24B ayat 3 UUD 45. Kemudian KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dasar hukumnya pasal 24 ayat 1 UUD 45. Oh iya, tadi mengenai BPK itu kurang jelas audionya. Pasal 23E. 23E ayat 1 dan 2. Maaf, saya selipkan di sini. Itu kemudian kita lanjut ke lembaga terakhir. Jadi ada 8 ya total, ini yang ketujuh, yaitu DPD. DPD seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD. Maka anggota DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.